Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Dapur Mentari akan membuat roti goreng isi daging. Di sini tekstur rotinya empuk, kemudian kokoh, dan isian dagingnya rasanya yummy banget. Pokoknya teman-teman harus coba deh. Langsung aja ya, roti goreng isi daging ala Dapur Mentari. Cek! Baik, yang pertama-tama kita lakukan adalah memasukkan bahan-bahan kering terlebih dahulu, kecuali garam ya. Setelah bahan-bahan keringnya rata, kemudian saya memasukkan 1 butir telur dan 1 butir kuning telur yang telah saya campur dalam satu wadah. Kemudian kita masukkan susu cair yang benar-benar dingin ya teman-teman. Ini susu cairnya saya baru ambil dari kulkas. Kemudian saya ukur kurang lebih 100 ml. Setelah setengah kalis, bisa kita masukkan campuran antara butter dan margarin. Kemudian disusul dengan garam. Mixer hingga kalis ya. Nah, cara untuk mengetahui bagaimana adonan itu sudah kalis bisa kita cek dengan metode window pane, yaitu kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan sampai transparan ya teman-teman. Kalau sudah cukup transparan dan tidak mudah sobek, berarti adonan tersebut sudah kalis ya. Kemudian kita rounding, lalu kita tutup dengan plastik dan biarkan selama 30 menit. Sembari menunggu, kita bisa sambil memasak daging tumis. Tumis bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Jika sudah beraroma harum, bisa kita masukkan daging giling. Jika warna daging sudah mulai kecoklatan, bisa kita masukkan pala, merica, dan garam. Kemudian kita aduk-aduk, lalu bisa kita tambahkan selanjutnya saus tiram dan kecap manis. Aduk rata lagi. Setelah bumbu tercampur rata, bisa kita masukkan daun bawang. Aduk kembali. Yang terakhir kita masukkan minyak wijen, kemudian kita matikan apinya ya, supaya aroma minyak wijen tidak menguap karena proses pemanasan. Isian daging sudah jadi, bisa kita pindah ke wadah, kemudian kita kembali ke adonan yang sudah kita biarkan selama 30 menit. Setelah adonan dikempiskan, bisa kita timbang sebesar 40 gram per adonan roti yang akan diisi daging tumis ya. Kita rounding lagi. Lakukan hingga adonan utama tadi habis. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita isi adonan roti dengan daging yang sudah kita tumis tadi. Isian daging jangan terlalu banyak juga ya, karena nanti sulit untuk ditutup. Adonan roti ini harus tertutup rapat agar ketika digoreng isian tidak keluar. Di sini saya akan membuat 2 jenis roti goreng isi daging. Untuk yang bentuk bulat itu tidak saya beri pelapis tepung panir karena suami saya tidak suka makanan yang ada tepung panirnya. Kemudian yang bentuk lonjong itu saya beri pelapis tepung panir. Proses pemberian isian dagingnya secara umum sama ya antara yang lonjong dengan yang bulat. Hanya saja kalau yang lonjong cara menutupnya lebih memanjang. Sementara untuk bentuk bulat ada proses penguncian di satu titik ya, supaya isian daging tidak keluar saat digoreng.
Nah, kalau sudah selesai semua, bisa kita tutup dengan plastik terlebih dahulu selama 15 menit. Kemudian untuk roti yang lonjong, saya celupkan di putih telur, kemudian saya gulingkan di tepung panir. Ini adonannya udah sangat ringan ya, karena sudah melalui proses proofing yang kedua. Ya, saya lakukan semuanya untuk adonan yang lonjong, memakai tepung panir. Kemudian untuk roti yang bulat, saya rapikan, saya pipihkan, ditekan sedikit aja ya. Nah, ini kalau sudah selesai bisa kita goreng. Ya baik, ini ada sedikit tips dari saya, bisa dibaca. Ya, ini rotinya sudah saya pindah ke piring, bisa dicocol dengan saus sambal atau mayones, juga bisa dimakan dengan cabai lalap ya. Kita coba buka. Nah, terlihat ya serat rotinya, ini tuh empuk, kemudian kokoh, isian dagingnya juga enak banget ya. Kemudian untuk yang pakai pelapis tepung panir, di sini luarnya terasa crunchy ya teman-teman. Sampai keesokan harinya roti ini tetap empuk kok. Kalau mau simpan bisa ditaruh di tempat yang kedap udara ya. Oke, ini dulu ya yang bisa saya share. Semoga teman-teman suka dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube Dapur Mentari. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.